Oke, share screen-nya udah kelihatan belum? Udah nggak? Oke, Pak. Oke, good. Jadi ini materi short course kita hari ini. Sebenarnya kalau memungkinkan ada 2 materi lain, sehingga nanti ketika Pak Firdaus yang kasih materi, beliau tinggal melanjutkan saja. Jadi di sini saya kasih dasar-dasar Python-nya dulu sebelum nanti masuk ke advanced programming di Python. Yang pertama di sini untuk IDE ya. Jadi IDE itu atau Integrated Development Environment, adik-adik mahasiswa bisa menggunakan beberapa IDE. Sebagai contoh, salah satunya di sini adalah saya menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini basisnya adalah web browser ya. Jadi kita bisa menjalankan script Python menggunakan Jupyter Notebook. Basisnya adalah web browser. Kemudian ada lagi satu IDE yang lain. Adik-adik mahasiswa juga bisa menggunakan Spider ya. Spider ini juga sama, Integrated Development Environment. Yang mana nanti Spider ini kalau saya pribadi lebih mengkhususkan untuk program-program Python yang butuh resource yang lebih besar. Jadi kalau hanya ingin menggunakan script Python untuk presentasi, saya sarankan menggunakan Jupyter Notebook, karena Jupyter Notebook itu dia lebih representatif, lebih informatif hasilnya. Sedangkan kalau untuk menjalankan script Python yang perlu resource yang lebih tinggi, saya sarankan menggunakan Spider. Nah, kakak tingkat kalian mostly semua menggunakan Spider sebagai IDE utama dalam mengembangkan sebuah program yang berbasiskan Python. Karena memang mostly tugas besar mahasiswa di ICSRG itu butuh resource computation yang cukup tinggi. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk Jupyter Notebook ada beberapa key yang perlu kalian tahu. Yang pertama di sini adalah shortcut key untuk menambahkan baris baru di atas baris yang sekarang. Contohnya di sini, ini adalah baris yang sedang saya sorot ya. Baris pertama, kalau misalkan kita tekan tombol A, maka kita akan menambahkan satu baris di atas. Kemudian kalau kita press B, dia akan turun atau menambahkan satu baris ke bawah. Kemudian untuk melakukan pemilihan atau select beberapa cells, itu kita bisa menggunakan shortcut shift plus arrow up atau arrow down. Kemudian di sini juga ada cell ini bisa berupa markdown, bisa berupa code, heading, atau raw NB convert. Tergantung kebutuhan kita. Nah, yang sedang saya sorot sekarang ini adalah berbentuk markdown. Jadi kalau markdown, tulisan yang di sini dia tidak dianggap sebagai sebuah script Python, tapi dianggap sebagai sebuah tulisan biasa. Kemudian untuk melakukan edit terhadap sel yang sedang kita lakukan, kita bisa tekan Enter, kemudian kita bisa menambahkan keterangan di sini. Oke. Kemudian untuk mengganti dari markdown menuju ke code itu bisa kita tekan Y. Jadi kalau kita tekan Y, si sel tadi berubah dari markdown menjadi code, atau dari code menuju markdown kita tinggal tekan M.
Itu ya, itu source code-nya. Sedangkan kalau untuk menjalankan script di Jupyter Notebook ini, adik-adik mahasiswa bisa menekan tombol Shift dan Enter. Tuh, ya. Itu beberapa overview tentang penggunaan Jupyter Notebook-nya. Oke, saya langsung aja di sini as usual untuk mencoba program pertama kali kita bisa tekan sini. Saya ada script print hello world. Sebentar saya coba clear dulu. Saya coba clear dulu semua outputnya ya. Oke. Nah ini contoh sel yang ini adalah contoh sel code. Ya ini contoh sel code. Jadi kita bisa menjalankan hasilnya untuk kode print hello world. Dan nanti secara otomatis output dari script print hello world itu akan muncul di bawah. Sama saja yang bawah. Kemudian di sini ada basic types. Jadi dalam Python kita pada dasarnya tidak mengenal yang namanya tipe data. Dalam Python dia menganut sebuah aliran free typing. Jadi data types yang ada dalam Python itu secara otomatis di-assign terhadap value yang akan dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Ya, di sini ada beberapa types, pada dasarnya ada integers, ada float, ada boolean, kemudian ada string juga di sini ya. Ya, sebagai contoh di sini kita mulai dari base integers dulu. Jadi contohnya integers ini kita punya script 1 plus 1. Hasilnya bisa langsung muncul di bawah. Kemudian kalau kita menggunakan variables, kita bisa membuat seperti ini. Jadi A sama dengan 4, artinya kita punya sebuah variabel A, kemudian dia akan di-assign dengan nilai 4. Kemudian kalau kita ingin tahu tipe data dari A itu, hasilnya bisa muncul di sini. Integer. Oke. Misalkan di sini saya mau ganti A-nya menjadi tipe float. Secara otomatis variabel A yang awalnya bertipe integer dia akan berubah menjadi float. Jadi kalau saya ketik type A di sini, jadi tipe datanya berubah dari integer menuju float. Nah, di sini ada perbedaan mendasar antara Python dengan beberapa bahasa pemrograman yang menuntut pendefinisian tipe data. Contohnya di sini adalah bahasa C. Di bahasa C kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel itu beserta dengan tipe datanya. Kalau di Python kita nggak perlu. Oke ya. Ini contoh lain ada float, sama saja. Nah, kemudian di sini perbedaan antara Python 2 sama Python 3. Kalau untuk Python 3, ya, Python 3, itu kita cukup menuliskan 1 dibagi 2, hasilnya akan langsung berubah jadi float. Tetapi kalau pada Python 2, kita perlu menambahkan titik di sini. Ya, kita perlu menambahkan titik yang mana menandakan kepada script Python bahwa pembagian ini adalah pembagian secara desimal. Kalau tidak kita buat titik di sini ya, hanya buat seperti ini, pembagiannya akan dilakukan secara integer. Jadi 1 dibagi 2 hasilnya 0 bukan 0,5. Oke, kalau saya jalankan di sini hasilnya sama-sama memberikan nilai 0,5. Kenapa? Karena versi Python yang saya gunakan adalah versi Python 3,83. So, hasilnya akan tetap menjadi sebuah float di sini. Baik itu kita tambahkan titik maupun tidak kita tambahkan titik. Nah, di sini kita juga bisa membuat sebuah
tuple ya. Contoh di sini kita punya dua operasi. Pertama operasi 2 dikali 3, kemudian kita kasih koma 4 titik. Artinya di sini ada dua buah operasi yang dimasukkan ke dalam tipe data atau ke variabel T ya, ke variabel T. Contohnya seperti ini. Jadi T di sini dia tidak akan berubah, dia tidak akan menjadi integer atau menjadi float di sini, tetapi T itu nanti akan menjadi sebuah tuple. Kenapa? Karena dalam T itu kita lakukan dua buah operasi. Yang pertama 2 dikali 3, kemudian satu lagi adalah 4. Nah, kalau kita ingin lihat hasil dari T itu, kita bisa langsung tulis saja seperti ini. Dalam situ ada 6,4,0 ya. 6,4,0. Nah, bagaimana kalau kita mau mengambil 6 saja? Nanti sebenarnya ini ada bahasan khusus mengenai tuple, tapi nggak apa-apa. Di sini kita bisa ketikkan T bracket 0. Kalau kita buat seperti ini, maka kita akan mendapatkan indeks pertama dari T. Tapi kalau misalkan 0-nya kita ganti jadi 1, kita akan mengambil nilai di indeks selanjutnya, atau 4,0 ini. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mengambil nilai dalam tuple berdasarkan indeksnya. Ya. Kalau saya tulis 2 gimana? Maksudnya error ya. Kenapa? Karena dalam tuple ini kita hanya memiliki 2 buah value. Jadi 6 dan 4,0. Jadi indeksnya either dia indeks 0 atau indeks 1 gitu. Oke, saya ganti lagi. Oke, next ada boolean. Jadi boolean itu tadi adalah sebuah tipe data yang akan menampung sebuah value bernilai true atau false. Kalau yang integer tadi dia menampung semua bilangan bulat, float dia menampung semua bilangan pecahan atau desimal. Untuk boolean dia menampung sebuah nilai yang bernilai true atau false. Sebagai contoh di sini kita punya sebuah operasi 4 lebih besar daripada 3. Hasilnya false karena 3 itu lebih kecil daripada 4 ya. Jadi hasilnya false di sini. Kemudian di sini kita masukkan hasil dari perbandingan 3 lebih besar daripada 4 ke dalam sebuah variabel yang namanya tes. Kemudian kalau kita keluarkan tipe dari si tes, dia akan muncul sebagai boolean. Kemudian ini ada beberapa operasi aritmatika dasar yang perlu adik-adik mahasiswa ketahui. Ada plus, minus, kali, bagi, dan modulo. Yang nanti akan sering adik-adik pakai ketika mengerjakan tugas akhir. Kemudian di sini kita punya sebuah proses typecasting atau type conversion, di mana di sini kita bisa melakukan konversi dari sebuah nilai atau sebuah tipe ke tipe yang lain. Sebagai contoh di sini saya punya sebuah variabel A yang diisi nilainya 1, tipenya adalah integer. Kemudian A itu tadi mau saya convert ke dalam float dan diletakkan ke variabel B. Ini ya. Maka di sini kita bisa menuliskan float A. Jadi secara otomatis A tadi yang bertipe integer di casting ke dalam float dan disimpan ke dalam B. Oke, apa kabar yang A? Apakah A-nya juga ikut berubah menjadi float? Kita coba buktikan setelah operasi typecasting.
Nah, untuk A itu sendiri tetap tidak berubah menjadi variabel atau tipe data float. Walaupun di sini kita sudah melakukan operasi typecasting. Ini kalau kita buat jadi tuple, ini operasi perbandingan antara A sama dengan B, artinya apakah A itu akan sama dengan B, karena nilai A tidak sama dengan nilai B, maka hasilnya adalah, karena A dan B itu sama nilainya, jadi hasilnya adalah true. Ini juga sama, itu ya. Oke. Lanjut, di sini ada containers. Jadi containers itu adalah sebuah collection of object yang bisa disimpan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa pernah belajar tentang struktur data di Alpro 2, struktur data kalau kalian masih ingat, struktur datanya itu ada struktur data list, ada struktur data queue, stack, ya, tree, dan lain sebagainya. Tapi untuk di Python, kita ada empat kontainer atau empat struktur data yang biasa dipakai. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah tuple, yang ketiga adalah set, dan yang keempat adalah dictionary. Kita mulai dulu dari tuple. Jadi tuple tadi udah sempat dibahas di awal. Contohnya di sini kita bisa buat ada dua buah nilai, truck sama 3,14 yang kita simpan dalam sebuah variabel TT di sini. Outputnya adalah truck, 3,14. Yang perlu adik-adik mahasiswa pahami di sini adalah dalam mendefinisikan sebuah tuple kita menggunakan simbol buka kurung dan tutup kurung. Ya. Kemudian ini ada list, ya. List cara kerjanya hampir sama dengan tuple. Nanti kita akan lihat perbedaan antara tuple dan list, ya. Contohnya di sini kita punya truck dan 3,14. Untuk mendefinisikan sebuah list kita menggunakan simbol bracket. Ya. Simbol bracket itu shift ada kurung rawal. Tekan shift sama kurung rawal, dia akan menjadi sebuah bracket. Kemudian kalau kita tampilkan hasilnya akan sama dengan tuple karena pada dasarnya value-nya sama, ya. Kemudian di list kalau kita punya dua value atau lebih yang mana salah satunya itu tidak bertipe sama. Sebagai contoh di sini kita punya dua buah nilai, satu variabelnya adalah string, satu lagi variabelnya adalah float, maka kita tidak bisa melakukan operasi pengurutan. Tapi kalau kita ganti, let's say misalkan di sini saya buat tt list ke 0, itu kita ganti jadi 0,98 misalkan. Kemudian kita coba sort. Dia mau. Ini hasilnya. Atau misalkan dengan 3, sedikit deh. Nah, gini ya. Jadi dia bisa di-sort asalkan tipe datanya sama. Jadi ini oke. Itu ya. Ini yang sebelum di di-sort, hasil setelah di-sort. Oke. Nah, sekarang apa perbedaan antara tuples dan list? Nah,
Dalam list tadi kita bisa melakukan proses perubahan nilai. Ya. Kita bisa melakukan proses perubahan nilai pada list. Sedangkan kalau untuk tuple itu tidak memungkinkan kita untuk merubah value yang ada dalam tuple tersebut. Makanya di sini ada warning bahwa kita tidak bisa mengganti value pada sebuah tuple yang mana kita bisa nyatakan dia sebagai sebuah proses immutable. Sebagai contoh di sini saya ingin ganti value pertama pada tuple atau indeks ke-0 dari tuple itu mau saya ganti jadi 1. Dia akan error karena tuple itu tidak mengizinkan kita melakukan perubahan value. Ini sama ya. Oke, lanjut. Ada list. Jadi list itu adalah sebuah, bisa kita katakan array atau vektor yang tidak diurutkan atau unordered collection of object yang memungkinkan kita mengisi value dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi value pada list itu bisa kita ganti-ganti atau bisa kita kombinasikan value-nya, tidak harus string semua atau tidak harus float semua atau integer semua, tapi bisa kita campur dalam satu buah variable list, bisa isinya string, integer, float, dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya punya list colors, ada 5 item di sini ya. Kalau kita buat type colors, isinya adalah list. Kemudian kalau kita ingin mengakses value dari sebuah list, sama seperti tuple, kita bisa menggunakan indeksnya. Contoh di sini kita panggil indeks kedua. Yang perlu adik-adik mahasiswa ingat di sini adalah indeks pada Python, baik itu untuk container list, tuple, dictionary, ataupun set, semua indeks dimulai dari 0. Sebagai contoh di sini kita akses indeks kedua, berarti kalau indeks kedua kita tahu indeksnya mulai dari 0, maka harusnya green yang muncul. Itu ya. Jadi Python itu dia menganut sistem zero indexing. Kemudian kita juga bisa mengakses value dari sebuah list yang mana kita mulai dari belakang. Jadi kalau yang dua ini kita akses mulai dari depan, jadi 0, 1, 2. Kalau kita buat min 2, itu artinya 2 dari belakang. Ya, kalau min 2 itu artinya 2 dari belakang. Jadi min 1 ini min 2. Kalau kita ambil colors 10, dia akan error karena kita hanya punya 5 buah item dalam variable colors. Kalau kita hitung panjang item atau banyaknya item dari sebuah list, itu bisa kita gunakan function len di sini. Jadi len nama objeknya atau nama variablesnya, kemudian akan muncul panjang indeksnya. Kemudian di sini kita coba ganti value pada indeks ke-1 menjadi purple. Awalnya di sini dia jadi blue, ya, awalnya dia blue, kemudian kita ganti pada indeks ke-1 jadi purple. Kemudian setelah diganti, di sini purple-nya mereplace si blue. Kemudian karena kita tahu bahwa variable colors kita dia punya item dengan tipe data yang sama, maka kita bisa sorting di sini. Jadi ini adalah hasil sortingnya. Nah, kemudian di sini ada proses pengkopian objek. Jadi pengkopian objek itu nanti ada dua proses, copy by reference atau copy by value. Atau mungkin ada beberapa orang yang mengenal deep copy sama shallow copy.
Kalau copy by reference itu adalah shallow copy. Kalau copy by value itu adalah deep copy. Nah, proses copy objek atau value ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada penggunaan library NumPy. Ini contoh untuk copy by reference atau shallow copy. Contoh di sini kita punya colors 2 yang diambil dari colors. Jadi value dari colors ini kita ambil semua. Kita copy ke dalam variabel baru namanya colors 2. Kemudian kita lakukan proses sorting, namun di sini reverse-nya kita buat true. Artinya kita akan melakukan proses sorting dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah atau secara descending. Kalau yang sort sebelumnya, karena tidak kita buat reverse true, maka proses sorting dilakukan secara ascending atau menaik. Kemudian kita coba tampilkan hasil dari colors 2. Oke, ini contohnya. Jadi colors 2 karena kita lakukan pengurutan secara secara menurun, maka dimulai dari white, red, dan berakhir di black. Sedangkan colors tadi tidak kita lakukan operasi sorting ya. Operasi sorting hanya dilakukan pada variabel colors 2. Pada colors tidak kita lakukan operasi sorting. Seharusnya masih berbentuk black, green, purple, red, and white. Oke, coba jalankan. Nah, ternyata si colors itu juga ikut tersorting secara menurun. Kenapa? Karena proses pengkopian objek kita dari colors menuju colors 2 itu dilakukan secara copy by reference. Artinya apapun yang terjadi pada salah satu variabel, baik itu colors atau colors 2, dia akan mempengaruhi variabel yang lain. Gitu. Nah, contoh di sini ada deep copy. Selanjutnya ada deep copy nih. Jadi kalau deep copy ini, kita akan melakukan proses pemindahan value dari colors ke colors 2. Ingat ya, terakhir state untuk colors itu adalah white, red, purple, green, and black. Kita coba lakukan deep copy di sini. Kemudian kita coba tampilkan hasilnya. Dengan kita sorting terlebih dahulu untuk colors ya. Jadi colorsnya kita sorting secara menaik. Jadi mulai dari black lagi ke white. Untuk colors 2 gimana? Colors 2 karena kita lakukan operasi deep copy, maka urutannya tidak berubah. Urutannya tidak berubah. Nah, inilah perbedaan mendasar antara shallow copy dan deep copy. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci copy di sini untuk memindahkan value dari satu variables ke variables yang lain secara deep atau copy by value. Contoh lainnya kita bisa menggunakan kata kunci list colors 2. Ini juga proses copy by value atau deep copy. Selanjutnya di sini ada slicing ya. Ini proses slicing kita bisa memilih indeks mana saja yang ingin kita tampilkan dengan variabel ada start, ada variabel stop, sama stride. Start itu adalah awal indeks yang ingin kita tampilkan, stop itu adalah akhir indeks yang ingin kita tampilkan, dan stride itu adalah pergeseran, artinya seberapa banyak bergeser dari satu indeks pertama ke indeks selanjutnya. Oke. Contoh di sini saya punya colors 1.25.23.22. Artinya kita mau mulai dari indeks ke 1 dan berhenti di indeks ke
4. Jadi khusus untuk stop, ya, stop itu dia pasti akan selalu dikurang min 1. Kalau di sini kita tulis 5, berarti nanti dia akan berhenti di indeks keempat. Kemudian 2, itu adalah stride atau pergeseran. Contoh di sini indeks ke-1 dimulai dari green, kemudian dari green kita loncat 2, 1, 2, berhenti di red, kemudian maksimum indeksnya ada di 4. Ya, jadi kalau kita gambarkan, gambaran umumnya seperti ini, ada color, start, stop, stride. Start itu adalah start indeksnya, stop itu adalah stop indeksnya, tapi kita kurang min 1 dulu. Kemudian ada stride, stride itu adalah pergeseran. Bergeser dari indeks pertama ke indeks selanjutnya. Oke. Nah, ini ada lagi beberapa variasi dari slicing. Sebagai contoh, di sini kita hanya menuliskan startnya saja. 3. Apa yang akan muncul di sini? Kalau kita hanya menuliskan bagian startnya saja, artinya kita akan mengambil nilai atau value dari start index sampai dengan akhir indeks nanti dengan stride sebanyak 1. Contoh di sini kita buat 3, artinya kita akan mengambil mulai dari indeks ketiga sampai dengan indeks terakhir dengan pergeseran 1. Atau di sini stopnya saja yang kita buat. Kalau stopnya saja yang kita buat, artinya kita ambil dari indeks awal dan berhenti di 3 min 1. Artinya kalau kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, kemudian 3-nya kita min 1, hasilnya berhentinya di purple. Jadi outputnya adalah black, green, dan purple. Itu ya. Kemudian kalau colors, startnya kita kosongin, N-nya kita kosongin, tapi stride-nya kita buat 2. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah start indeksnya dimulai dari 0, N indeksnya dimulai dari N-1 dengan N adalah panjang dari sebuah list dengan pergeseran sebanyak 2. Jadi harusnya yang akan muncul adalah black, kemudian purple, dan terakhir adalah white. Gitu. Kemudian ada 2.20, kemudian min 1. Nah, apalagi nih? Jadi start indeksnya kita mulai dari 2, berhentinya di 0, tapi stride-nya min 1. Apa artinya? Artinya kita mulai dari indeks kedua, 0, 1, 2, ya. Berhentinya di 0, startnya dari 2, berhentinya di 0, tapi dia mundur. Mundur ya. Jadi harusnya purple, green, and black. Oh, sorry, ini kalau yang tadi stopnya karena dia mundur, jadi 0 plus 1. Jadi nggak sampai black. Kalau mau kita buat sampai black, kita buat min 1 di sini. Salah. Kita buat dua, ini gini. 2 min 1, hasilnya purple green. Nah, gini. Mulai dari 3. Oke. Red, purple, green. Black-nya nggak muncul ya? Ini 2. Purple doang. Kalau kita buat kosong. Oke, kita buat kosong. Supaya dia muncul black-nya. Oke.
Kalau kita buat gini 7.28 artinya kita mulai dari indeks ke-7 dan stop di 8, hasilnya adalah string empty object. Karena kita tidak punya indeks yang dimulai dari 7 dan berakhir di 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya, Pak. Dari saya belum, Pak. Ya, silakan. Belum, Pak. Oh, belum ada? Iya, belum ada. Oke, yang lain? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sini ada string. Dalam Python kita bisa menuliskan string menggunakan petik 1 atau petik 2. Contohnya di sini kalau kita pakai petik 1 seperti ini. Kalau kita pakai petik 2 hasilnya sama-sama string juga. Asal jangan digabung ya antara petik 1 sama petik 2. Kalau kita awalnya dengan petik 1, maka diakhiri dengan petik 1 juga. Kalau kita pakai petik 2, diakhiri dengan petik 2 juga. Kalau kita pakai petik 3 gini, artinya kita akan menampilkan value yang sama persis dengan tulisan yang sudah kita buat. Ya, di sini ada \n, ada \n ya. Yang mana \n ini adalah karakter untuk backspace. Kalau kita print, hasilnya akan sama persis dengan apa yang kita tulis di sini. Kalau kita tambahin tab, misalkan, tab nggak bisa ya. Tab nggak bisa, nggak muncul, palingnya cuma enter. Kemudian kalau kita teruskan len s, di sini karakter untuk \n-nya pun cukup tetap dihitung. Jadi karakter spasi, karakter break space itu juga dihitung. Kemudian kita juga bisa ganti si string tadi menjadi list. Kemudian kita juga bisa split. Kemudian di sini kita strip, kemudian kita split berdasarkan \n, kemudian kita copy value-nya ke dalam S2, kemudian kita tampilkan indeks kedua. Kalau yang bawah kita slicing berdasarkan 2 dan startnya di 2 dan berakhir di 3. Kalau yang ini yang bawah S3.210 artinya kita akan melakukan slicing dari indeks ketiga berhenti di indeks ke-9. Sel yang selanjutnya kita lakukan concatenation antara S dengan loco. Hasilnya kayak gini. Kemudian ini kalau kita ubah semua jadi
capital each letter. Jadi kalau kita buat title di sini S titik title artinya setiap kata dalam string yang kita gunakan dia akan dibuat besar hurufnya. Oke, ini misalkan saya ganti dulu. Oke, selanjutnya ada dictionary. Jadi dictionary itu adalah representasi dari sebuah tuple. Dalam dictionary, kita akan menyimpan dua buah value. Yang pertama adalah key, dan yang kedua adalah value. Dan disimpan dengan tidak berurutan. Oleh tadi juga tidak berurutan proses save atau proses penyimpanannya. Ya. Contoh di sini saya punya sebuah variabel tel yang saya isi dengan dua buah value. Value pertama Jack, key-nya Jack. Kemudian ada nilai lagi 5752. Kemudian ada lagi Sebastian. Nilainya adalah 5578. Yang perlu adik-adik mahasiswa perhatikan adalah untuk pendefinisian dictionary, kita menggunakan kurung kurawal. Kalau tuple tadi kita pakai buka kurung, kalau untuk list kita pakai kurung kotak atau bracket. Oke, di sini kalau kita mau panggil berdasarkan key-nya, jadi saya mau menampilkan nilai dari si Jack, hasilnya adalah 5752. Kalau saya panggil key namanya Francis di sini, kebetulan Francis nggak ada di awal ya, key Francis nggak ada ya. Jadi kalau kita panggil dia akan error. Kenapa? Karena key Francis itu belum ada di dalam dictionary yang kita gunakan. Cara memasukkannya kita cukup buat variabelnya si tel tadi, kita kasih Francis, kemudian kita buat sama dengan value-nya. Kemudian output-nya jadi seperti ini. Kita tambah lagi. Kita buat lagi, di sini ada key Francis, isinya adalah 5919. Kemudian kita juga bisa menampilkan key dalam dictionary dengan menggunakan function keys. Ini ya. Atau kita juga bisa menampilkan value dari sebuah dictionary menggunakan function values. Nah, kalau kita ingin mencari apakah ada key ini di dalam sebuah dictionary, kita bisa buat seperti ini. Apakah ada Francis di dalam variabel tel? Artinya, apakah ada key Francis dalam variabel tel? Hasilnya true, karena memang ada key Francis dalam variabel tel. Atau kita bisa buat misalkan tere intel. Apakah ada kata kunci tere atau key tere dalam tel? Harusnya outputnya adalah false. Ya, artinya
si tere itu tadi tidak ada di dalam dictionary. Kemudian dalam dictionary, baik key maupun values, kedua-duanya boleh berisi tipe data yang berbeda. Contohnya di sini ada variabel D yang diisi dengan key A nilainya 1, key B nilainya 2, dan ada key 3 nilainya ASDF. Ini tetap bisa disimpan ke dalam sebuah dictionary. Kemudian di sini kita mau hapus nih. Kita mau hapus key A dalam dictionary D. Jadi kita cukup buat del D bracket kutip 1 atau kutip 2 juga nggak apa-apa. Kemudian A. Kemudian saya buat lagi ini ada tiga value lagi, ada Emmanuel, ada Sebastian, ada Francis. Semuanya dalam key untuk dictionary, disimpan dalam sebuah variable tel. Kemudian kita mau tukar. Kita mau nukar nilainya Sebastian ke Emmanuel, kemudian nilainya Emmanuel ke Sebastian. Cukup seperti ini, jadi tel sama dengan Emmanuel, koma, tel Sebastian, kemudian sama dengan tel Sebastian, koma, tel Emmanuel. Artinya, si nilai Sebastian akan dipindahkan ke nilai Emmanuel, kemudian nilai Sebastian akan diisi oleh nilai Emmanuel. Artinya nanti bertukar nilai keduanya. Itu ya. Nilai keduanya bertukar. Kemudian ada set. Jadi set itu adalah sebuah kontainer dalam Python yang mana dia akan menyimpan value dalam sebuah urutan tertentu, baik itu menaik atau menurun, tapi di sini harusnya menaik ya. Urutannya urutan menaik, dan isinya adalah unik. Jadi isi nilai yang ada dalam kontainer set itu selain dia akan diurutkan, dia juga akan disimpan dalam unique elemen. Contohnya di sini kita ada truck, middle truck, yang kita simpan ke dalam sebuah variabel s, kemudian kita buat set s. Jadi si set itu tadi dia akan menghilangkan karakter-karakter yang duplicate dalam string s, kemudian diurutkan ke dalam kondisi pengurutan secara menaik. Karena di sini kita ada spasi ya, jadi spasinya ada 1, 2, 3. Kita hanya ambil 1, kemudian ada karakter T itu juga ada 3, kita hanya ambil 1, begitu juga dengan R dan karakter-karakter selanjutnya. Kemudian kalau kita hitung panjangnya S ada 10, kemudian kita juga bisa melakukan penggabungan. Jadi di sini kita punya sebuah list 15211, kemudian kita convert dia ke dalam sebuah set, dan kita gabung dengan sebuah set lainnya yang isinya adalah 1, 2, 3. Maka penggabungan dari dua set ini adalah 1, 2, 3, dan 5. Kemudian kita juga bisa menyimpan semua value, baik itu nanti di dalam
set ataupun dalam tuple ataupun juga dalam list ke dalam sebuah dictionary. Sebagai contoh di sini ada DD, variable untuk dictionary yang kita gunakan. Kita punya key truck 5 dan 1,3, artinya di sini untuk si dictionary itu sendiri dia tidak peduli key-nya seperti apa tipe datanya, mau dia dalam bentuk containers atau mau dia dalam bentuk data types, semua masih bisa diakomodir. Nah, di sini ada catatan. Any immutable type can be used as key in dictionary, such as tuple. Jadi, objek yang immutable tadi, dalam bentuk si tuple, dia bisa digunakan sebagai sebuah key dalam dictionary. Karena ini nggak bisa ya, karena dia dalam bentuk list. Tapi kalau kita ganti dia jadi tuple, kita buat tuple, dia bisa disimpan. Tapi kalau tadi key-nya itu dalam bentuk list, dia nggak mau disimpan. Gitu ya. Dan yang perlu diingat, key dalam dictionary itu sifatnya unik. Ini proses assignment atau operator assignment dalam Python pakai kata kunci sama dengan ya. Ini kita punya L1 diisi dengan sebuah list 412322. Kemudian kita copy nilainya secara shallow dari L1 ke L2. Kemudian L1 indeks ke 0-nya kita ganti 123. Kemudian di L2 karena tadi kita copy secara shallow, maka dia ikut terganti juga. Ini contoh dari shallow copy dan deep copy. Itu ya. Contohnya untuk deep copy, yang atas tadi contoh untuk shallow copy. Kita bisa menambahkan nilai baru ke dalam sebuah list menggunakan function append. Jadi awalnya kita hanya punya 6 item dalam L1, karena kita append 5, jadi kita akan punya 7 item. Dan proses append dalam list itu selalu ditambahkan di akhir indeks, ya. Append itu selalu ditambah di akhir indeks. Kemudian kalau kita proses pengambilan atau penghapusan nilai dalam sebuah list, kita bisa menggunakan pop. Jadi bisa kita pop. Kalau kita pop artinya indeks terakhir dari list tadi kita hapus. Nah, kalau kita ingin menambahkan nilai tertentu tidak di akhir list atau di tengah-tengah list, itu kita bisa menggunakan kata kunci insert. Ya, di sini kita mau insert nilai 0 pada indeks ke-1. Jadi indeks ke-1-nya diisi oleh nilai 0, kemudian nilai yang lain dia bergeser. Oke, itu ya. Nah, kemudian ada lagi counter flow dalam Python. Nah, ini sering dipakai juga. Jadi control flow dalam Python itu kita mengenal yang namanya pemilihan atau selection
dan yang kedua ada looping atau perulangan. Ini mengulang mata kuliah Alpro 1. Jadi kontrol flow dalam Python itu tidak jauh berbeda dengan kontrol flow pada bahasa pemrograman yang lain. Hanya saja kalau bahasa pemrograman yang lain kita biasa menggunakan karakter buka kurung kurawal untuk menandakan blok mana yang ingin kita proses. Tapi kalau di Python dia menggunakan blok indent atau menjorok ke dalam. Jadi biasanya kita kasih spasi atau tab, satu tab untuk menandakan bahwa baris ini akan diproses oleh control flow tertentu. Sebagai contoh di sini saya punya if 2 kali 3 sama dengan 4. Nah, kali-kali di sini maksudnya pangkat ya. Apakah 2 pangkat 3 itu sama dengan 4? Harusnya kalau dia benar, maka obvious yang tampil, kemudian yes juga tampil. Tapi karena hasil 2 kali 3 itu tidak sama dengan 4, maka obvious-nya nggak muncul. Kalau kita ganti 3-nya jadi 2, maka obvious-nya muncul, yes-nya juga muncul. Ini control flow dalam Python. Khusus untuk if. Kemudian kita juga bisa menggunakan nested if. Contohnya di sini kita punya 3 buah kondisi. Jika A sama dengan 1, jika A sama dengan 2, dan jika tidak keduanya. Contoh di sini kita buat A itu diinisialisasi dengan nilai 2, maka kita cek kalau A-nya itu sama dengan 1, maka print 2. Kalau A-nya itu sama dengan 2, maka print 1. Jika tidak keduanya, maka print 0. Print A-nya. Munculnya di sini adalah angka 1 ya, karena blok elif yang kita jalankan. Kalau kita ganti 1, blok if yang jalan. Kalau kita isi 3, yang akan muncul adalah blok else. Dan perlu teman-teman mahasiswa perhatikan di sini adalah untuk membedakan kode untuk if, elif, dan else itu ditandai dengan tab atau satu tab menjorok ke dalam. Gitu. Untuk looping sama. Looping kita pakai, bisa kita gunakan range, bisa kita gunakan for each. Contoh di sini kita looping nilai yang panjangnya 4. Artinya kita akan looping dari 0 sampai 3 disimpan dalam variabel i. Kemudian kita tampilkan yang bawah ada for i in range 1,5. Sama kayak yang di slicing pada list tadi. Jadi range pada looping itu menandakan start, index, end index, dan stripe-nya. Contohnya di sini in range 1,5 artinya kita akan mulai dari 1 dan berhenti di 5 min 1 atau di indeks keempat. Kemudian yang bawah kita akan coba looping dari 1 sampai dengan indeks dengan nilai 9 dengan pergeseran sebanyak 3. Jadi yang pertama harusnya muncul, ini print i plus 1 ya. Berarti harusnya 1, 2, 3, 4. Yang bawah ini hasilnya harusnya 1, 2, 3, 4 juga. Yang bawah 1, 4, 7. Sudah, 4, 7 aja. Itu ya. Ini hasilnya.
Kemudian kita punya variable S, isinya adalah truck, build truck. Kita coba split berdasarkan spasi, hasilnya adalah truck, enter biddle, enter truck. Ya. Panjangnya nanti akan ada 4 string di situ. Kemudian yang bawah adalah for each di sini ya. Jadi kita punya variabel sebuah nilai dalam bentuk list, isinya adalah green, blue, dan yellow. Kemudian di situ kita coba lakukan proses looping secara items ya, atau for each looping di sini. Jadi hasilnya adalah green nanti yang keluar, blue, dan yang terakhir adalah yellow. Ini untuk looping for each. Jadi nanti tinggal pilih, adik-adik mahasiswa nanti tinggal pilih looping mana yang ingin dipakai sesuai dengan kebutuhan. Oke. Looping tadi selain ada for, nanti ada juga looping while di sini ya. Jadi kalau looping for tadi kita tahu kapan batas atas atau batas bawah dalam looping. Jadi loopingnya berhingga. Maka kalau loopingnya berhingga itu tadi pakailah for. Kalau loopingnya itu tidak berhingga, pakailah while. Looping berhingga dan tidak berhingga itu dicek dari seberapa banyak looping yang dijalankan. Kalau kita tahu berapa banyak looping yang ingin kita lakukan, maka pakailah for. Tapi kalau kita nggak tahu berapa kali si looping tadi itu berjalan, maka pakailah while. Ini sama for each juga. Ini for each juga, tapi bedanya dengan yang sebelumnya, kalau yang ini kita langsung melakukan operasi perkalian, dan nanti hasilnya akan disimpan ke dalam sebuah list. Ya. Setiap i dari looping ini akan dipangkatkan 2, kemudian hasilnya akan disimpan dalam sebuah list. Yang bawah juga sama. Kemudian ini yang while, strukturnya nggak jauh beda. Jadi tinggal while B besar dari A, selama B kecil dari A, lakukan B sama dengan B plus 1 print B. Ini contohnya untuk compute pi menggunakan persamaan Wallis. Hasilnya ini 3,14 sekian. Kemudian ini ada zip, ada decomprehension, itertools, dan enumerate. Ini contoh kalau kita lakukan enumerate dari S. Jadi kita punya string S, isinya adalah Salut Tintin. Kemudian kita enumerasi setiap karakter yang ada dalam S, kita tampilkan value-nya beserta indeks. Jadi contoh di sini S itu indeksnya 0, A itu indeksnya 1, dan seterusnya. Kalau kita enumerate S aja, hasilnya bentuknya objeknya seperti ini. Tapi kalau kita simpan ke dalam dictionary, hasilnya akan sama dengan yang
atas di line 160. Ini kita buat zip. Zip itu artinya kita akan mencocokkan indeks pertama pada S1 dengan indeks indeks ke-0 dari S1 dan indeks ke-0 dari S2. Kemudian kita zip, hasilnya seperti ini. Dan kalau kita buat ke dictionary, hasilnya kayak gini. Jadi yang pertama itu dia jadi key, yang kedua dia jadi value. Kemudian ini ada proses pendefinition function. Nah, function ini juga sering dipakai. Jadi contohnya di sini ada sebuah function namanya test, kemudian body dari functionnya adalah print. Jadi dalam sebuah function itu kita perlu menuliskan keyword def, diikuti dengan nama functionnya tadi. Kemudian kalau kita butuh arguments atau parameters, kita tulis semua parametersnya. Kemudian isi dari function tersebut, ya, body of functionnya kita buat, function tersebut mau ngapain. Kemudian ada return object. Nah, return object ini bersifatnya opsional. Kalau kita ingin membangun sebuah function yang ingin mengembalikan nilai, maka kita kasih return value. Tapi kalau enggak perlu. Contoh yang ini ada sebuah function f dengan parameter x, isinya adalah return x tambah 10. Jadi kalau saya buat f20, harusnya isinya adalah 30. Lihat lagi ya. Kemudian ini ada def f return 14. Karena di sini kita punya dua buah nilai yang akan kita return, maka bentuknya adalah tuple. Kalau kita buat pipe f ini, hasilnya adalah tuple. Ya, karena di sini ada dua nilai yang kita keluarkan. Kalau kita buat gini, kira-kira outputnya apa? Type-nya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Tulis, Kak. Kalau saya buat gitu, type-nya ada yang tahu nggak kira-kira apa? List, Kak. List, good. Itu ya. Kalau kita buat gini juga, hasilnya apa? Tuple. Hasilnya tuple lagi. Ya. Jadi nggak usah bingung masalah itu. Oke, lanjut. Ini ada parameters. Jadi parameters itu isinya boleh satu parameter, dua parameter, tiga parameter, terserah ya. Contohnya di sini ada double it, parameternya x, returnnya adalah x dikali 2. Artinya apapun x, nilai x yang diinputkan, hasilnya pasti akan 2 kali dari x. Contohnya di sini ada 3, 2 kali 3 adalah 6. Kalau kita tidak memberikan parameter, dia error. Ya. Jadi kalau double it nggak kita kasih parameter, dia error. Oh, boleh kita buat gini nih. Ini nggak bisa nih. Ini ya, pemanggilan parameternya. Oke, nah, perhatikan yang ini.
Di sini kita buat parameternya secara default kita isi 2. Ya. Jadi kalau kita jalankan pemanggilan tanpa mendefinisikan jumlahnya, dia tetap akan jalan. Nilai mana yang digunakan? Yang digunakan adalah nilai defaultnya, yaitu 2. Kalau kita kasih 3, maka defaultnya tadi kita ubah dari 2 menjadi 3. Tuh. Kemudian ini juga ada sama. Ada X, Y 2 bintang Z0. Jadi X variable function f itu dia menerima 1 atau 2 argumen, tapi yang kita kasih 3. Maksudnya kalau kita mau jalankan, kita coba buat kayak gini aja. Tanpa menuliskan Y, karena di sini ada bintang. Ya, ini ada bintang. Z yang belakang otomatis default dia 10. Nggak boleh kita buat gini. Karena dia akan error. Kalau kita buat lebih, dia juga error. Ya. Jadi kalau ada bintang di sini, cukup 2 variabel awal yang kita isi. Satu masih jalan, kayak gini juga jalan, ini jalan juga. Karena Z-nya kita buat ya. Nih. Seperti ini dia juga jalan, karena kita definisikan 2 itu mau kita masukkan ke Z, Y itu mau kita isi dengan 3. Nah, kalau kita buat parameternya dalam tuple, dia juga mau jalan. Di sini kita buat Y itu 10, Z itu min 5. Jadi nanti kalau kita panggil si F-nya tadi, secara otomatis function F akan membreakdown si DD menjadi Y-nya 10 dan Z-nya minus 5. Ini kalau kita pakai arc sama quarks, ini biasanya jarang digunakan sih. Jadi kalau arcs itu tadi kita nggak definisiin Y-nya berapa, variables parameternya apa, tapi kalau quarks dia akan mendefinisikan variabel parameternya berapa. Gitu. Kemudian ini ada object oriented programming, saya rasa nggak terlalu concern dipakai di di coding. Jadi cukup sampai sini aja. Nah, yang perlu nanti kalian pahami, ya, yang paling sering dipakai itu adalah pertama function. Jadi semua hal yang berkaitan dengan function, mulai dari pendefinisian function, pembuatan parameters, return value, itu semua kalian harus kuasai. Kemudian containers, tuple, list, dictionary, dan sets, itu tolong dipahami. Kemudian control flow, baik itu looping maupun selection, itu juga harus benar-benar diperhatikan. Karena beberapa mahasiswa itu terkadang kesulitan untuk memahami algoritma dari kode yang mereka jalankan. Sehingga terkadang sulit untuk melakukan coding, ya, nulis codingnya sulit karena kita nggak tahu kita mau nulis apa, kita nggak tahu proses alurnya seperti apa.
Maka di sini saya minta ke adik-adik mahasiswa tolong berlatih, mulai banyak-banyak berlatih bagaimana menuliskan sebuah algoritma ke dalam coding. Nah, resep dari saya ada 4 itu tadi ya, perhatikan function, jadi semua hal yang berkaitan dengan function itu tolong dipahami, control flow, itu harus paham, kemudian containers mungkin nggak ada semua ya, yang paling nggak ada 2, dictionary sama list, yang paling sering digunakan, dictionary sama list, itu aja. Function pasti dipakai, yang paling sering dipakai itu control flow. Control flow ini benar-benar harus sering dipakai. Bagaimana bentuk if, bagaimana statement while, statement for, itu harus di luar kepala. Gitu. Oke, mungkin itu saja materinya untuk sharing knowledge hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Ade. Silakan, Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Kak Nova Rahmatullah yang sudah memberikan materi hari ini. Sebelum selanjutnya, ini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin tadi pas waktu memperhatikan belum ada sesi tanya, silakan dulu mau nanya. Kalau misalnya masih ada yang bingung. Gak ada yang mau nanya nih? Udah ngerti semua berarti ya? Kak mau nanya, Kak. Boleh, silakan deh nih. Silakan. Itu kan ada yang di for to enumerate kan. Nah, biasanya enumerate itu kalau diimplementasi di coding deep learning itu bukan deep learning, iya sih. Itu sering digunakan di mana, Kak? Oke. Enumerate itu sering digunakan untuk proses pembacaan data, proses praproses data, tahapan praproses data, kemudian tahapan pengujian data. Itu sering dipakai. Kalau untuk definisi deep learning-nya mungkin contoh-contoh di internet banyak. Tapi mulai dari proses pembacaan data, proses pengujian data, tahapan praproses, pasti akan pakai enumerate atau pakai looping biasa. Kalau di yang sinyal, ya, di sinyal itu proses enumerate biasanya digunakan untuk melihat key dari dataset yang digunakan. Anak sinyal biasanya pakai dataset Psionet. Nah, di Psionet itu keluarannya adalah dictionary. Nah, key dari semua dictionary itu bisa kita tampilkan menggunakan enumerate. Kemudian, kalau kita pakai dataset yang bentuknya tabular, ya bentuknya tabular ya, bisa dalam bentuk CSV atau bentuknya Excel, itu juga pasti akan menggunakan enumerate. Nah, saya belum bisa kasih contoh realnya. Mungkin nanti di bahasan topik mengenai sinyal ada di situ. Itu Denny. Kalau Citra sih biasanya nggak pakai enumerate, tapi pakai looping biasa. Pakai for atau for each. Ada lagi pertanyaan? Mau bertanya? Yang lain? Kalau Tanya, Kak. nah iya. Ya, silakan.
kan kalau misalnya tadi kan ada data dictionary, tuple sama list. Kalau kasusnya pada data tipenya kayak JSON, XML gitu kan, itu gimana Kak cara ngatesnya, cara bacanya, tambahin gitu? Apakah itu gabungan dari dictionary atau list gitu gabungan? Gimana dataset yang dalam bentuk? Yang CSV gitu, CSV, XML, JSON gitu kan. Itu cara bacanya kita cuma pakai library atau biasanya kayak yang kita manual aja gitu, bikin fungsi baru sendiri? Biasanya gini, itu beda-beda. Jadi penanganan datanya itu beda-beda. Saya kasih contoh yang dataset bentuknya JSON ya. Wait, saya cari dulu datasetnya. Biasanya dataset JSON itu nggak dipakai di penelitian, biasanya dipakai untuk data-data yang sifatnya retrieve. Kalau kita retrieve data dari Scopus misalkan, yang anak teks nih biasa. Data biasanya udah ngambil dari dataset Scopus, kemudian dataset Scopus itu bentuknya JSON. Nah, JSON itu nanti harus di-convert dulu ke dalam bentuk tertentu. Biasanya ke dalam bentuk dictionary. Nah, itu perlu tuh. Oke, sebentar ya. Oke, ini ya. Ini bentuknya JSON. Ini data diambil dari Scopus. Contoh. Ini kita coba baca data ini adalah bentuk dictionary. Oke, saya buat di sini aja. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu sebuah library namanya JSON. Jadi kita import dulu. Kemudian with open, namanya tadi adalah ini ya. .json, kemudian data sama dengan JSON. Oke, kita tampilkan data. Nah, ini bentuknya. Kemudian kalau saya print type-nya, type dari si data, hasilnya adalah dictionary. Kemudian kalau kita enumerate data plus value-nya, key plus value-nya, ini kita ambil in key. Oh, kalau ini udah dalam dictionary ya, kita langsung aja.
2. Kayak gini nih. Ini kalau misalkan kita tampilin sama itemsnya. Ini search result hasilnya. Dalamnya adalah ini. Kalau saya print key-nya aja, hasilnya kayak gini. Search result. Kalau saya tampilkan value, hasilnya ini. Tuh. Nah, kalau kalian perhatikan ya, si JSON-nya ini bersarang. Jadi search result, ini isinya ada ini, kemudian ada ini, dan lain lagi, dan sebagainya. Jadi, kalau kita buat ini coba. Search. Nah, ini kalau kita panggil key sama value dari search result. Gitu. Oke. Kalau untuk XML pakai library XML to dig. Jadi ada sebuah library namanya XML to dictionary. Pakai ini. Kemudian kalau datasetnya bentuk CSV atau bentuk Excel, kita pakai Pandas. Ya. Itu, Ahmad. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Jadi beda-beda ya, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Oke, baiklah. Yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, untuk selanjutnya, Kak, apakah ada tugas untuk teman-teman untuk pertemuan hari ini? Oke. Tugas hari ini. Tugas hari ini, tolong kalian buka. Ini untuk semuanya ya. Semuanya, tidak menutup, ya, untuk semua tidak menutup sinyal saja atau teks saja atau apa namanya, atau keras saja. Jadi ini tugas ini diselesaikan oleh semua mahasiswa yang ikut hari ini. Kalian buka Visionet .org. Kalian ke data. Dari MIT BIH Arrhythmia Database. Ini ya. Pilih MIT BIH Arrhythmia Database. Kemudian ambil satu data saja. Contoh di sini ambil kode 100. Ya. Ambil kode 100 di sini. Jadi kalian download 100 ATR,
100 DAT, 100 HEA, sama 100 XWS, ya. Kemudian kalian lakukan proses pembacaan data terhadap data ini. Proses pembacaan data di data 100 ini. Kalian analisis, ada apa saja di situ, di data 100 itu, kemudian ada hal-hal apa yang bisa kalian simpulkan dari data, satu data ini, dari data kode 100 ini. Nah, untuk proses pembacaan data, ya, pembacaan data di sini, kalian install dulu library namanya CFDB Python. Nah, ini. Untuk semua ya. Di sini kalian bacain dokumentasinya lengkap dari proses pembacaan data, proses analisis data untuk data yang ada di Visionet, ini semuanya lengkap di sini. Ya. Cara installnya cukup tekan pip install FDB di ini kalian di command prompt atau di Anaconda prompt, dan package UFDB secara otomatis akan diinstal. Contohnya ada di sini, lengkap semuanya, tinggal kalian pahami. Oke? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jadi untuk semua ya, tidak hanya untuk sinyal saja, tapi juga untuk citra maupun teks. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Nopal untuk penjelasan tugasnya. Nanti akan dikirim lagi di grup biar nggak lupa. Dan untuk selanjutnya mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanyain, mungkin acara short course pada pagi hari ini kita akan selesaikan. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Nopal atas presentasi ilmunya pada hari ini. Harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, karena pada short course hari ini merupakan fondasi awal kalian untuk ke tahap selanjutnya, khususnya untuk implementasi tugas akhir kalian nantinya. Dan untuk teman-teman yang nggak hadir hari ini ada 2 orang, nanti tugasnya tetap dikerjain. Jadi tugasnya nanti untuk semua batch 3 ya, jadi untuk dikerjain. Untuk link pengumpulan juga nanti akan di-share di grup sama soal tugasnya nanti. Kalau ada yang mau ditanya nanti langsung PM Mbak Ade aja langsung. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya itu di hari Kamis ya, teman-teman sekalian, jam 9. Dan jangan telat ya, karena di absensi dan juga kehadiran kalian itu akan dinilai juga keterlambatannya. Oke, terima kasih. Untuk Kak Nopal, makasih Kak. Ya, sama. Mbak Nisa juga terima kasih, dan buat teman-teman sekaliannya. Baiklah, saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.